Pernahkah kamu merasakan momen di mana kamu begitu ingin menyelesaikan sesuatu, namun semakin kamu berusaha, semakin terasa sulit untuk mencapainya? Hal ini sering dialami oleh para penulis, seniman, dan kreator yang bergantung pada aliran ide dan inspirasi. Seperti kisah seorang penulis yang tiba-tiba kehilangan arah dalam proses kreatifnya, meskipun sebelumnya ia telah menulis banyak karya yang memukau. Suatu hari, ide-ide yang biasa datang dengan mudah, tiba-tiba menghilang. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam kekosongan, di mana setiap usaha untuk mencari inspirasi justru menemui jalan buntu. Dalam kegelisahannya, dia berusaha lebih keras. Dia membaca buku, menjelajahi internet, bahkan mendengarkan podcast untuk mendapatkan sedikit petunjuk yang bisa membawanya kembali ke jalur kreatif. Namun, semakin dia mencari, semakin jauh rasanya ide-ide itu darinya. Rasa frustasi mulai tumbuh, diiringi dengan keraguan tentang kemampuannya sendiri. Apakah ini akhir dari kreativitasku? Apakah aku sudah kehabisan ide? Pertanyaan-pertanyaan ini berulang kali muncul di pikirannya. Dia merasa seperti terjebak dalam ruang hampa, di mana segala upaya yang dia lakukan hanya membuatnya semakin terpuruk. Namun, di tengah kebuntuan itu, ada sebuah titik balik yang datang tidak terduga. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Alih-alih memaksa dirinya untuk terus mencari inspirasi, dia memilih untuk melepaskan semua tekanan yang dia rasakan. Dia keluar dari ruang kerjanya, berjalan-jalan di alam, menikmati udara segar, dan membiarkan pikirannya bebas tanpa tuntutan apapun. Dan, tanpa direncanakan, saat dia berjalan di tengah hutan yang tenang, sebuah ide muncul begitu saja, seakan-akan datang dari ketiadaan. Ini adalah momen di mana penulis itu menyadari sebuah paradoks dalam kehidupan kreatifnya. Semakin keras dia berusaha untuk menemukan inspirasi, semakin jauh inspirasi itu darinya. Namun, ketika dia berhenti berusaha keras dan melepaskan keinginannya untuk mengendalikan aliran ide, inspirasi itu datang dengan sendirinya. Ini adalah pelajaran mendalam tentang bagaimana usaha yang terlalu kuat justru bisa menghambat aliran kreativitas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita seringkali diajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus berusaha keras. Namun, dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam kreativitas, usaha yang berlebihan justru dapat menjadi bumerang. Semakin kita terobsesi dengan hasil yang ingin dicapai, semakin besar tekanan yang kita rasakan, dan semakin sulit bagi kita untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang dan terbuka, keadaan yang sangat penting bagi proses kreatif. Keadaan ini mengingatkan kita pada konsep Wu Wei dari filsafat Taoisme, yang berarti tindakan tanpa usaha. Dalam konteks kreativitas, Wu Wei bisa diartikan sebagai kemampuan untuk membiarkan ide-ide mengalir secara alami, tanpa terlalu memaksakan diri untuk mengendalikannya. Ketika kita mampu melepaskan kontrol yang berlebihan dan membuka diri pada aliran alami kehidupan, kita justru menjadi lebih produktif dan kreatif. Penulis dalam cerita ini belajar bahwa seringkali kita perlu belajar untuk melepaskan dan memberikan ruang bagi inspirasi untuk muncul dengan sendirinya. Ini bukan berarti kita pasif atau tidak berusaha sama sekali. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Dengan melepaskan tekanan untuk selalu berada dalam kondisi produktif, kita memberi ruang bagi kreativitas untuk muncul secara alami. Kehidupan kreatif tidak selalu tentang kerja keras atau mendorong diri sendiri sampai batas maksimal. Kadang-kadang, langkah terbaik yang bisa kita ambil adalah berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan pikiran kita berjalan tanpa beban. Inspirasi seringkali datang di saat-saat yang paling tidak terduga, di tengah heningnya hutan, saat kita sedang mandi, atau bahkan sebelum tidur. Ini adalah momen-momen di mana kita tidak berusaha keras, namun justru mendapatkan apa yang kita cari. Jadi, dalam kehidupan kreatif kita, mungkin penting untuk mengingat bahwa usaha yang berlebihan bisa menjadi penghalang. Alih-alih terus memaksa diri, cobalah untuk melepaskan sejenak, beri diri kita ruang untuk bernapas, dan biarkan inspirasi datang dengan caranya sendiri.
Hukum efek terbalik dalam kreativitas mengajarkan kita bahwa terkadang dengan berhenti peduli pada hasil, kita justru menemukan apa yang selama ini kita cari. Ketika kita berbicara tentang usaha yang berlebihan, dan bagaimana hal itu bisa menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak bisa mengabaikan pemikiran Aldous Huxley. Dalam salah satu tulisannya yang terkenal, Huxley memperkenalkan konsep yang disebut Law of Reverse Effect, atau hukum efek terbalik. Huxley mengungkapkan bahwa semakin keras kita mencoba untuk mencapai sesuatu dengan kehendak yang sadar, semakin kecil kemungkinan kita untuk berhasil. Sebuah pernyataan yang terasa bertentangan dengan apa yang sering diajarkan kepada kita sejak kecil, bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras tanpa henti. Pernyataan Huxley ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan kerja keras, tetapi lebih untuk menyoroti bahwa ada batas tertentu di mana usaha yang berlebihan bisa mulai merugikan kita. Ini adalah situasi di mana tekanan dari harapan dan ambisi justru menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jika kita mengamati pengalaman pribadi kita, mungkin kita pernah mengalami hal serupa. Misalnya, ketika kita mencoba untuk tidur setelah hari yang panjang, semakin keras kita mencoba untuk terlelap, semakin sulit kita merasa rileks dan akhirnya tidur. Atau saat kita berusaha untuk tetap tenang dan fokus selama ujian penting, namun tekanan untuk tampil sempurna justru membuat kita merasa tegang dan malah melakukan kesalahan. Huxley, melalui hukum efek terbalik, mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa hasil yang kita inginkan mungkin akan lebih mudah tercapai jika kita berhenti terlalu fokus pada hasil itu sendiri. Seperti dalam kasus seorang penulis yang kita bahas sebelumnya, semakin dia berusaha keras mencari inspirasi, semakin jauh inspirasi itu darinya. Tapi ketika dia membiarkan dirinya untuk tidak terlalu peduli, ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Ada sesuatu yang mendalam tentang gagasan, bahwa dengan berhenti memaksakan diri, kita justru meningkatkan peluang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Konsep ini juga bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam kreativitas. Misalnya, ketika kita berusaha untuk mengesankan orang lain, semakin kita berusaha tampil sempurna atau menonjol, semakin terlihat usaha keras kita. Hal ini seringkali berakhir dengan orang lain justru melihat kita sebagai berlebihan atau tidak autentik. Disinilah letak kekuatan dari tidak memaksakan kehendak. Ketika kita tidak terlalu memikirkan untuk membuat orang lain terkesan, seringkali kita justru tampil lebih alami, lebih otentik, dan orang-orang di sekitar kita lebih menghargai kita. Huxley, melalui hukum efek terbaliknya, mengajarkan bahwa terkadang melepaskan keinginan untuk kontrol penuh adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam interaksi sosial atau kreativitas, tapi juga dalam cara kita mengelola emosi dan kesejahteraan mental kita. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa cemas dan berusaha keras untuk menenangkan diri, semakin keras usaha itu, semakin sulit bagi mereka untuk benar-benar merasa tenang. Ini adalah salah satu contoh lain dari hukum efek terbalik di tempat kerja. Pada akhirnya, kita diingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang mendorong diri kita lebih keras untuk mencapai tujuan. Terkadang, dengan melonggarkan cengkeraman kita dan berhenti terlalu peduli pada hasil, kita bisa lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan. Seperti yang Huxley katakan, semakin kita mencoba dengan kehendak sadar untuk melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan kita akan berhasil. Mengapa demikian? Karena pada titik tertentu, usaha yang terlalu kuat menyebabkan kita kehilangan keseimbangan alami yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dengan lebih lancar. Selain memengaruhi kreativitas dan usaha kita untuk mencapai kesuksesan, hukum efek terbalik juga berperan besar dalam cara kita menangani emosi dan kondisi mental kita. Ketika kita berbicara tentang pengendalian mental,
kita seringkali terjebak dalam perangkap yang disebut oleh psikolog sebagai mental control paradox atau paradoks pengendalian mental. Fenomena ini menggambarkan bahwa semakin keras kita mencoba mengendalikan pikiran atau emosi tertentu, semakin sulit kita untuk benar-benar mengendalikannya. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana kamu mencoba keras untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu? Misalnya, saat kamu merasa cemas atau marah, kamu berusaha keras untuk mengabaikan atau menekan perasaan tersebut. Namun, semakin kamu mencoba, semakin kuat perasaan itu muncul kembali. Inilah yang disebut sebagai paradoks pengendalian mental. Usaha kita untuk mengendalikan pikiran atau emosi justru membuat kita semakin terperangkap dalam perasaan tersebut. David Clark, seorang profesor psikologi, menyebut ini sebagai fenomena choking under pressure atau gagal karena tekanan. Dia menggambarkan situasi di mana seseorang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk sebuah momen penting, seperti ujian, wawancara pekerjaan, atau kompetisi. Semua usaha dan energi diarahkan pada performa terbaik. Namun ketika saatnya tiba, tekanan untuk tampil sempurna justru membuat mereka merasa tercekik, panik, dan akhirnya melakukan kesalahan. Fenomena ini sering terjadi karena ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir, kita kehilangan kemampuan untuk merespons dengan tenang dan spontan. Clark juga menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal penekanan pikiran, tetapi sangat pandai dalam menciptakan pikiran. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian. Salah satunya adalah eksperimen yang sering disebut sebagai gajah merah muda. Jika seseorang diberitahu untuk tidak memikirkan gajah merah muda, maka gajah merah muda tersebut justru akan menjadi fokus utama dalam pikiran mereka. Semakin kita berusaha menghindarinya, semakin kuat pikiran itu muncul. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana upaya untuk mengendalikan pikiran justru dapat berbalik arah. Paradoks pengendalian mental ini sering muncul dalam banyak aspek kehidupan kita. Ketika kita mencoba untuk menekan perasaan negatif, seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan, usaha kita untuk melawan emosi ini justru memperkuat intensitas mereka. Semakin kita berusaha untuk tidak merasakan sesuatu, semakin kuat perasaan itu terasa. Ini adalah bentuk lain dari hukum efek terbalik yang bekerja di dalam diri kita. Semakin kita berusaha untuk mengendalikan emosi, semakin kita merasa kehilangan kendali atasnya. Dalam konteks pengendalian mental, solusi yang lebih efektif bukanlah dengan berusaha menekan atau melawan emosi, melainkan dengan menerimanya. Ini adalah konsep yang sering kita temukan dalam praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Alih-alih berjuang melawan pikiran atau perasaan yang tidak diinginkan, kita diajak untuk mengamati dan menerima mereka tanpa penilaian. Ketika kita berhenti mencoba untuk mengendalikan, kita justru mendapatkan kedamaian. Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, menjelaskan bahwa kemampuan untuk menerima emosi tanpa mencoba menekannya adalah salah satu kunci untuk mencapai keseimbangan emosional. Dia menyarankan bahwa kita harus belajar untuk menyadari emosi kita, mengenali mereka, dan membiarkan mereka mengalir tanpa perlawanan. Dengan begitu, kita tidak terjebak dalam lingkaran usaha yang sia-sia untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Justru dengan penerimaan ini, kita bisa membebaskan diri dari pengaruh kuat emosi tersebut. Jika kita melihat ini dari sudut pandang hukum efek terbalik, kita bisa melihat pola yang jelas. Semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu secara langsung, semakin kita kehilangan kontrol atas hal tersebut. Pengendalian yang berlebihan terhadap pikiran dan emosi kita dapat membuat kita merasa terbebani, sementara menerima dan melepaskan kontrol dapat membuka jalan menuju ketenangan batin. Setelah kita membahas bagaimana hukum efek terbalik bekerja dalam pengendalian mental dan emosi, sekarang saatnya kita menyelami bagaimana hukum ini beroperasi dalam dunia kreativitas.
Banyak seniman, penulis, dan kreator mengalami saat-saat di mana inspirasi tampaknya tak kunjung datang, meskipun mereka berusaha keras untuk menemukannya. Fenomena ini begitu umum sehingga muncul istilah writer's block atau kebuntuan penulis. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik proses ini? Julia Cameron, dalam bukunya yang terkenal The Artist's Way, mengingatkan kita bahwa proses kreatif bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa. Kreativitas adalah aliran yang terjadi secara alami ketika kita tidak berusaha terlalu keras untuk mengendalikannya. Cameron menulis, proses kreatif adalah proses penyerahan, bukan kendali. Misteri adalah inti dari kreativitas, begitu juga kejutan. Dengan kata lain, ketika kita terlalu sibuk berusaha untuk memanipulasi dan mengontrol ide-ide kita justru menghambat pertumbuhan kreatif itu sendiri. Pikirkan sejenak tentang bagaimana ide-ide kreatif sering muncul. Pernahkah kamu menyadari bahwa ide terbaik sering kali datang di saat-saat yang paling tidak terduga? Mungkin ketika kamu sedang mandi, berjalan-jalan di taman, atau bahkan saat akan tidur. Pada saat-saat tersebut, kita cenderung dalam keadaan rileks, tanpa tekanan untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pikiran kita bebas, dan dalam kebebasan itulah inspirasi sering muncul. Ini adalah inti dari hukum efek terbalik dalam kreativitas. Semakin kita berusaha untuk memaksa diri menjadi kreatif, semakin sulit bagi kita untuk mengakses aliran kreativitas tersebut. Namun, ketika kita melepaskan harapan dan tekanan untuk menjadi produktif, kreativitas muncul dengan sendirinya. Ini sejalan dengan konsep Wu Wei dalam Taoisme, yang mengajarkan bahwa tindakan terbaik seringkali terjadi ketika kita tidak berusaha terlalu keras untuk mencapainya. Cameron juga menggambarkan bagaimana seniman dan penulis seringkali mencoba untuk mendorong, menarik, dan mengontrol ide-ide mereka. Kita menginginkan hasil yang spesifik, sebuah karya yang memukau, tetapi dalam upaya kita untuk memaksakan hasil tersebut, kita kehilangan spontanitas dan kebebasan yang menjadi inti dari kreativitas sejati. Proses kreatif yang sukses, seperti yang Cameron sebutkan, adalah proses penyerahan diri, penyerahan terhadap ketidakpastian, penyerahan terhadap misteri, dan penyerahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang belum kita ketahui. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam seni dan kehidupan, kita harus belajar untuk melepaskan kontrol yang berlebihan dan memberi ruang bagi aliran alami untuk terjadi. Sama seperti air yang mengalir melalui sungai, kreativitas membutuhkan ruang untuk bergerak dengan bebas. Jika kita mencoba untuk menahan atau membendungnya, kita hanya akan menciptakan hambatan bagi aliran itu sendiri. Di dunia yang begitu kompetitif seperti sekarang, kita seringkali merasa bahwa kita harus selalu produktif, selalu menciptakan sesuatu yang baru, selalu menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, hukum efek terbalik mengingatkan kita bahwa upaya berlebihan untuk terus-menerus berada di puncak kreativitas justru dapat merusak aliran kreatif kita. Sama seperti seorang penulis yang mengalami kebuntuan karena terlalu keras mencoba menulis, kita semua bisa terjebak dalam perangkap usaha yang berlebihan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Terkadang, untuk menjadi lebih kreatif, kita perlu belajar untuk melepaskan. Kita perlu berhenti memaksakan diri untuk selalu menjadi produktif. Kreativitas, pada akhirnya, adalah proses yang tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dan berkembang dalam suasana kebebasan, ketika kita tidak terikat oleh harapan dan tuntutan yang berlebihan. Seorang penulis atau seniman yang merasa terjebak dalam kebuntuan bisa mendapatkan inspirasi hanya dengan melepaskan sejenak, mungkin dengan berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik, atau melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan tugas kreatif mereka. Ini bukan tentang berhenti berkarya, tetapi lebih tentang menciptakan ruang dalam pikiran untuk ide-ide baru muncul secara alami. Hukum efek terbalik tidak hanya berlaku dalam kreativitas dan pengendalian emosi, tetapi juga memengaruhi cara kita mencapai prestasi dan kinerja, terutama ketika kita terlalu terobsesi pada hasil akhir. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus berusaha keras, fokus pada tujuan, dan bekerja tanpa henti. Namun,
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada titik di mana usaha yang berlebihan justru menjadi penghalang terbesar dalam meraih keberhasilan. Sebuah kisah Taois klasik dari kitab Zhuangzi memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. Dalam cerita tersebut, ada seorang pemanah yang selalu tampil sempurna saat berlatih. Dia bisa menembakkan panah dengan presisi luar biasa ketika tidak ada orang yang menonton dan tidak ada hadiah yang dipertaruhkan. Namun, saat dia berkompetisi dalam sebuah turnamen dengan hadiah besar, dia mulai gugup. Tangannya bergetar, pandangannya kabur, dan panah yang biasanya terbang dengan sempurna malah meleset jauh dari sasaran. Apa yang terjadi? Ternyata, fokus berlebihan pada hasil, dalam hal ini hadiah, justru merusak kemampuannya untuk menembakkan panah dengan tenang dan tepat. Kisah ini menggambarkan dengan jelas bagaimana usaha yang terlalu kuat untuk mencapai hasil tertentu dapat mengganggu kinerja kita. Ketika kita terlalu peduli tentang apa yang akan terjadi, tentang kesuksesan atau kegagalan, kita menciptakan ketegangan yang menghalangi kemampuan alami kita. Pikiran kita sibuk memikirkan masa depan, tentang apa yang akan terjadi jika kita gagal, atau bagaimana reaksi orang lain jika kita tidak memenuhi harapan. Alih-alih berada dalam momen sekarang dan berkonsentrasi pada tindakan itu sendiri, kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang membuat kita kehilangan fokus. Dalam dunia olahraga, fenomena ini dikenal sebagai choking under pressure atau gagal di bawah tekanan. Atlet yang mampu tampil luar biasa dalam latihan seringkali mendapati diri mereka kehilangan ketenangan dan fokus saat berada di bawah tekanan pertandingan besar. Contoh klasiknya adalah ketika seorang pemain sepak bola yang handal gagal menendang penalti dalam pertandingan penting, meskipun dia telah melakukannya ratusan kali dengan sukses dalam latihan. Ketika tekanan meningkat, otak kita justru membuat kita lebih cemas, lebih tegang, dan akibatnya, kinerja kita menurun. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan ini? Salah satu konsep yang ditawarkan oleh filsafat Taoisme adalah Wu Wei, yang secara harfiah berarti tindakan tanpa usaha. Dalam konteks prestasi dan kinerja, Wu Wei mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan antara usaha dan pelepasan, antara beraksi dan membiarkan. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita kehilangan hubungan dengan tindakan itu sendiri. Tapi ketika kita mampu bertindak tanpa terlalu terikat pada hasil, kita justru lebih cenderung mencapai kesuksesan. Atlet sering berbicara tentang masuk ke dalam zona, keadaan mental di mana mereka merasa sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas yang sedang mereka lakukan. Di dalam zona ini, mereka tidak memikirkan hasil. Mereka hanya merespons apa yang terjadi di sekitar mereka dengan cara yang alami dan spontan. Ketika seorang pemain bola berada di zona, dia tidak memikirkan apakah dia akan mencetak gol atau tidak. Sebaliknya, dia hanya merespons bola, pemain lain, dan situasi di lapangan dengan fokus penuh pada momen sekarang. Inilah yang dimaksud dengan tindakan tanpa usaha, dan inilah esensi dari Wu Wei. Namun, tidak berarti bahwa kita harus pasif atau berhenti berusaha sama sekali. Wu Wei bukan tentang tidak melakukan apa-apa, melainkan tentang membiarkan tindakan kita mengalir secara alami, tanpa dibebani oleh kekhawatiran yang berlebihan tentang hasilnya. Ini adalah tentang mempercayai diri kita sendiri dan kemampuan kita, serta percaya bahwa dengan melepaskan sebagian kendali, kita sebenarnya memungkinkan performa terbaik kita untuk muncul. Hukum efek terbalik juga bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya dalam olahraga atau kompetisi. Misalnya, dalam interaksi sosial, semakin kita berusaha untuk membuat orang lain terkesan, semakin besar kemungkinan kita tampak berlebihan atau tidak tulus. Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri mereka kepada orang lain. Mereka tidak merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna atau mendapatkan persetujuan. Sebaliknya, mereka hadir dengan tenang dan alami, dan justru karena ketenangan inilah orang lain lebih tertarik dan terkesan. Begitu juga dalam dunia kerja. Jika kita terlalu fokus pada promosi atau kenaikan jabatan, kita mungkin terlalu sering mengambil pekerjaan tambahan, berusaha terlihat sibuk,
atau mencoba untuk menarik perhatian atasan. Tapi seringkali, perilaku ini malah membuat kita tampak putus asa atau terlalu berambisi, yang justru mengurangi peluang kita untuk berhasil. Orang yang benar-benar sukses biasanya fokus pada pekerjaan itu sendiri, pada bagaimana melakukan yang terbaik di saat ini, tanpa terlalu terobsesi pada hasil yang ingin dicapai. Prestasi datang sebagai konsekuensi alami dari dedikasi mereka, bukan dari usaha berlebihan untuk mencapainya. Pada akhirnya, hukum efek terbalik mengajarkan kita bahwa kesuksesan, baik dalam kinerja, kreativitas, maupun kehidupan sehari-hari, seringkali lebih mudah dicapai ketika kita berhenti terlalu peduli tentang hasil akhir dan lebih fokus pada proses itu sendiri. Dengan melepaskan tekanan untuk berhasil, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk tampil dengan tenang, fokus, dan autentik. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan pelepasan, antara tindakan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya.